Oke, sekarang kita masuk dalam pelajaran kita yang berikutnya adalah kata benda feminim, ya. Kata benda feminim, ya. Kata benda feminim. Oke, kata benda feminim. Ya. Nah, kemarin saya sudah beritahu di awal bahwa dalam bahasa Yunani ada 3 jenis, ada genus daripada kata benda. Ya, pertama maskulin, kita sudah belajar os e on uo, oi oi us on ois. Kemudian yang kedua neuter, ya neuter itu on uo, a on ois. Nah, sekarang kita masuk dalam pelajaran berikutnya, kata benda feminim, ya. Kata benda feminim, ya. Nah, kata benda feminim dari deklensi pertama yang berakhiran e, ada juga yang berakhiran a, ya. Saudara di buku saudara itu ada di halaman 18. Ya, di halaman 18. Nah, jadi saudara-saudara, kata-kata feminim dari deklensi yang pertama itu dapat dibagi dalam 3 golongan menurut akhiran tunggalnya, akhiran-akhiran jamak bagi semuanya, baik berakhiran e maupun berakhiran a, itu untuk rumus jamak semuanya sama. Nanti akan ada satu masa kita akan belajar semua rumus kata benda, dan akan ada juga nanti kita belajar semua rumus kata kerja. Nanti saya simpulkan di akhir, ya. Nah, jadi contoh golongan pertama dari kata benda feminim adalah arke. Arke in hologos itu 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, yang berdeklensi, yang rumusnya adalah seperti berikut, ya. Kalau maskulin os e on uo, oi oi us on ois. Kalau neuter dia on uo, ai a on ois. Kemudian kalau dia feminim, saudara lihat ini akhiran e, nanti ada akhiran a, ya. Nah, kalau yang akhiran e feminim, ya, arke, arken, arkes, arkai, arkas, arkon, arkais. Nah, selalu ingat dalam bahasa Yunani yang perlu adalah kata yang terakhir, ya. N, S, I, as, ya kan? I, as, on, ais. Kalau maskulin, os, e, on, u, o, oi, us, on, ois. Jadi hanya beda huruf a dengan o, ya. Oke. Ya. Jadi untuk feminim, ya, nominatif, jangan lupa dalam bahasa Yunani bentuk ini atau kasusnya ini akan menentukan apakah dia subjek, predikat, kepemilikan, objek, ya. Dia akan menentukan. Nah, ini jadi subjek, vokatif adalah seruan, kemudian akusatif adalah objek, ya, kemudian genetif adalah kepemilikan, datif adalah baginya atau kepada. Ya, jadi parsingnya adalah kalau arke maka dia feminim, sama seperti kata benda yang lain, feminim, nominatif, tunggal. Kalau arke yang vokatif, feminim, vokatif, tunggal. Oke. Kalau arken maka dia feminim, akusatif, tunggal.
Jadi setiap nanti ketemu kata seperti ini, maka saudara harus perhatikan huruf yang terakhir dari setiap kata. Oke? Kalau arkes, maka dia feminim genitif tunggal. Kalau dia arke ada bedanya ini, bedanya nominatif dengan datif. Datif selalu ada augmentnya di bawah. Ya. Jadi feminim datif tunggal. Ya. Yang di sini adalah jamak ya. Nah, ini adalah feminim jamak nominatif jamak. Kemudian ini feminim vokatif jamak. Kemudian arkas itu feminim akusatif jamak. Kemudian arkon itu feminim genitif jamak. Kemudian arkais adalah feminim datif jamak. Oke. Ya. Jadi nggak jauh beda. Saudara, kita kemarin sudah belajar maskulin ya. Os, on, uo, oi, us, on, ois. Kita sudah belajar neuter. Neuter kemarin adalah on, uo, a, on, ois. Nah, sekarang feminim adalah nse, I, as, on, ais. Ya. Nggak susah kan? Ya kan? Ya. Kemudian kata kerja kita sudah belajar ya, yang present ya, baru present indikatif aktif ya. Yang present kemarin kita sudah belajar OSA, omen, et, usin. Ya, sekarang kita di feminim ya. Jadi ense, I, as, on, ais ya. Nah, sekarang mari kita lihat kata sandang tertentunya. Kalau kata sandang yang maskulin, oton tuto, oitus ton toi. Kalau yang neuter, toto tuto, tatata ton tois. Nah, sekarang kalau yang feminim, ya saudara perhatikan. Maka kemarin saya selalu ingatkan bahwa untuk kata sandang itu hanya penambahan huruf tahu, ya kan? Dan ingat bahwa di dalam kata sandang tidak ada kasus vokatif, ya. Tidak ada kasus vokatif, tidak ada dalam bentuk vokatif, ya. Nah, ini tadi nominatif kan? nse, I, as, on, ais. Nah, kata sandangnya kita tinggal nambah huruf T atau tahu. Tenteste, aitas, ton, tais. Ya. Tenteste, aitas, ton, tais. Jadi kalau saudara hafal kata sandang tertentunya, maka pasti kita hafal deklensi dari kata bendanya. Ya, rumus dari kata bendanya. Atau sebaliknya, kalau kita hafal rumus dari kata bendanya, maka kata sandangnya pasti kita hafal karena hanya nambah huruf T, huruf tahu, ya. Jadi kemudian di dalam kalimat kata sandang akan selalu berdampingan dengan kata benda ataupun kata sifat yang jumlahnya sama, kasusnya sama, bentuknya sama. Ya. Jumlahnya apakah dia tunggal atau jamak, kasusnya apakah dia nominatif atau apa, kemudian jenisnya apakah dia feminim, apakah dia maskulin, apakah dia neuter, itu sama. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau jelas gampang kan? Ya, ini adalah kata sandang untuk ketiga kata
benda. Saya selalu ingatkan ini setiap ada belajar kata benda. Ya, maskulin, feminim, dan neuter. Ya. Jadi ini harus hafal ya. Nah, maskulin kata sandangnya adalah oton tuto, oitus ton tois. Feminim tadi etenteste, aitas ton tais. Ya. Kemudian neuter toto tuto, tatata ton tois. Ya. Semua kata sandang baik kasusnya maskulin, feminim, dan neuter. Ya, untuk kasus genetif yang jamak itu rumusnya sama. Oke? Sama ton. Ya. Itu rumusnya sama. Nah, saudara, jadi dari mana kita bisa membedakannya apakah dia maskulin, feminim, dan neuter? Tentu kata benda yang mengikuti, ya kan? Kalau dibilang ton yesun, nah berarti dia maskulin, ya kan? Oke, jadi tentu kita akan melihat kata bendanya. Ya. Karena apa? Karena kata sandang akan sama jumlahnya, sama kasusnya, sama bentuknya dengan kata benda di dalam kalimat. Oke, ya. Sudah hafal? Sudah bisa dihafal? Yang di luar sudah bisa hafal kira-kira? Maskulin, os, on, uo, oi, us, on, ois. Kemudian neuter, on, uo. Kemudian a, on, ois. Kemudian feminim, en, se. I, as, on, ais. Kan kalau maskulin, oi, us, on, ois. Kalau feminim, I, as, on ice. Kan tinggal ganti A-nya jadi O. Antara maskulin dengan feminim. A dengan O. Oke? Ya, bagaimana? Bisa ya? Ya, saya harap sudah bisa ya. Jadi kata bendanya dan juga kata sandangnya dihafal sudah ya. Oke. Sekarang kita masuk dalam latihan ya. Sebelum nanti saya berikan PR dan tugas sama saudara, kita latihan dulu ya. Oke. Ya, kerjaan kita ya kalau kita tidak tidak online seperti ini ya, kita akan latihan, saudara akan maju terus di papan kerjakan di papan tulis kan gitu. Tapi karena sekarang papan tulis kita di layar ini ya kita latihan di sinilah kan. Oke. Sekarang kita kalau saudara lihat di buku itu saya ambil dari nomor 2 ya, dari nomor 2 halaman 19 ya. Saudara nanti bisa hafal itu ya, halaman 18 dihafal, halaman 19 daftar kata-kata baru itu dihafal. Minggu depan kita kuis ya, kuis. Oke. Ya. PR. PR belum. Ya. Ya, udah langsung mau minta PR ya, berarti udah paham ya. Oke. Ya, berarti ini Ella, parsing dulu ini. Hierarki. Ini tadi Feminim. Oke, siapa nih? Feminim. Feminim nominatif tunggal, Pak. Oke, feminim nominatif tunggal dari kata arki. Jadi, tapi saudara dalam kepala harus ingat bahwa asal katanya itu sebenarnya ar. Ya. Tapi di kamus dia hanya ditemukan nanti dalam bentuk nominatif. Ya, jadi arki. Oke. He arki tu eugeliu.
neuter, genetif, tunggal. Oke. To, to, tu, to. Kan gitu. Ini pakai tu. Oke. Euangelion. Euangelion. Ini dari kata euangelion. Oke. Sekarang berikutnya adalah Yesus. Ini nggak ada titik ya, itu karena dispasi jadi titik dia. Yesus Kristus. Hah? Yesus neuter. Maskulin, genetif, tunggal dari kata Yesus. Kristus. Perhatikan ini ya. Sama maskulin, genetif, tunggal. Tiu, teu. Perhatikan, tiu apa? Dari kata apa itu? Ini teu, tiu, teu. Ini sama ini. Ah, feminim. Neuter. Tiu neuter. Ah? Theos, ini dari kata theos, maskulin, genetif, tunggal. Tiu, makanya dihafal. Ya. Tiu, teu. Mana itu maskulinnya itu? Ya, saudara perhatikan halaman 13 ya, ada di situ beberapa pemakaian kata sandang. Kemudian ada contoh di situ. Theos biasanya disertai dengan kata sandang tertentu. Hotios, tu teu. Nah. Hah? Ini apa? Parsing dulu. Maskulin, genetif, tunggal. Jadi di sini kasus genetik ini banyak ini. Berarti ini sejajar semua. Ya kan? Sejajar dia. Ya. Kepemilikan. Oke. Sekarang Ya. Sekarang kita terjemahkan. Mana nominatif di sini? Permulaan. Oke, sekarang hierarki. Ya. Berarti inilah ini permulaan euangelium apa? Permulaan. Oke, ya. Inilah permulaan kabar baik atau Injil. Nah, inilah permulaan, ini kasusnya genetif, ya. Inilah permulaan dari ya, bisa Injil, bisa kabar baik, terserah ya. Injil atau kabar baik atau Injil, kita singkat aja Injil. Inilah permulaan dari Injil Yesus Kristus itu Yesus Kristus ya, itu Putra Allah.
Ya, karena ada koma di sini kan. Putra Allah. Atau bisa juga dari putra Allah itu. Ya. Dari putra Allah. Oke, jadi di sini saudara inilah kasus yang feminim. Nah, di sini kita melihat di sini belum ada kata kerja, ya, nggak ada kata kerja di situ. Oke, jelas, saya harap jelas ya. Sekarang kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan untuk yang kedua, ya, yang kedua. Saudara udah catat kan? Sambil parsing, sambil saudara catat, ya. Nanti nggak ada contohnya saudara pelajari kan? Hoi apostoloi. Ya, silakan diparsing. Hoi apostoloi. Ini ya maskulin, nominatif, jamak. Ini dari apostolos ya. Grapusin. PIA. Ya, PIA. Berapa? 3 jamak. Oke. Dari kata grafo. Oke. Grif. Tas epistolas. Nah, feminim, akusatif, jamak kan? Ya. EPST, aitas, tais. Oke. Dari kata epistole. Ya, epistole. Ya. Nah, sekarang mari kita parsing. Yang mana jadi subjek di sini? Apa? Subjek. Mana subjek? Oke, nominatif. Nah, sekarang hoi apostoloi. Jamak dia, berarti banyak. Apa apostolos? Oke, berarti rasul itu rasul yang mana? Rasul itu. Oke, rasul itu ini jamak ya. Grapusin, present indikatif aktif. Mereka sedang menulis. Oke, sedang menulis ya mereka. Siapa yang sedang menulis? Rasul. Sedang menulis. Apa yang ditulis? Mana objeknya? Tas epistolas. Berarti surat ini jamak. Berarti enggak hanya satu suratnya. Surat itu. Oke, surat itu. Enggak susah kan? Hah? Kan? Kalau di kelas enggak susah. Kalau udah PR jadi susah ya. Kenapa bisa begitu ya? Ya. Padahal gampang kan? Orang cuma hafal ya OSA, Omen, ET, Usin. Nah, kalau udah tahu itu berarti tinggal PIA berapa kan gitu. Present indikatif apa dia? Nah, kemudian hoi, us, on, ois. Oh, berarti maskulin. AAA on, ois berarti neuter. I as on, ais berarti feminim. Sudah selesai, cuma itu aja baru pelajaran kita kan.
Ya kan? Nanti tambah lagi, tambah susah lagi. Kalau yang ini aja udah susah kan? Kan nggak susah kan? Gampang kan? Oke, nah? Di sini gampang, di luar susah, Pak. Kok di sini gampang, di luar susah gimana itu? Di sini kan gampang. Oke. Hah? Lanjut. Ya, parsing. Ya, silakan Willy. Ini hoi duloi. Feminim. Perhatikan ini. Maskulin. Hah? Nominatif. Oke. Ya. Sekarang ini dari kata du. Jadi kalau saudara menulis harus ada asal kata ya. Dulos, ya, dulos. Ya. Kemudian aitusin. Tiga tunggal. Tiga jamak, tiga jamak. Tiga jamak. Ini kan dari kata teo. Oke. Sekarang ten eirenen. Ten. Oke. Feminim. Sekarang kasusnya apa? Genitif. Eten tes. Berarti ini aku sate tunggal. Oke. Eirene. Dari kata apa? Eirene. Sebenarnya katanya Eiren. Makanya saudara nanti kasih anak nama Eiren. Apa itu Eiren? Damai. Ya. Daripada saudara kasih nama anak damai kan, nanti dilihat orang apa itu namanya si damai ditanya kan. Nah lebih bagus kalau saudara kasih Eiren kan gitu. Eiren. Oke. Nah sekarang parsing, terjemahkan ya, mana subjek di sini? Dulos, apa itu dulos? Hamba. Ya, hamba itu aiteo, apa itu aiteo? Hah? Meminta. Ya, hamba-hamba itu mereka sedang menuntut, meminta ya. Meminta aja kita bikin ya, biar lebih halus ya. Kalau menuntut kan agak kasar ya. Meminta, apa yang mereka minta? Beda kedamaian nanti, beda damai ya. Oke. Damai itu. Damai yang mana? Damai itu. Karena ya, kalau sudah kedamaian sudah beda ya. Kalau damai beda juga. Ya, jadi damai masih kata dasar. Kalau saudara kedamaian beda. Oke, mengerti yang ini? Oke, kita lanjut latihannya. Ya, supaya saudara betul-betul mengerti ya. Hoi pariseyo, apa? Maskulin, nominatif, jamak dari kata parisaios. Oke, orang-orang Parisi. Ini tes sunagoges, feminim, genitif, tunggal. Oke. Zetusin. Ya, PIA 3 jamak. Oke, PIA 3J. Tendikayosunen. Maskulin. Feminim. Perhatikan ya, ini selalu kata sandang, perhatikan. Kalau udah ada
pada umumnya dia adalah feminim. Ten dikayosunen apa? Feminim, akusatif, tunggal. Oke, sekarang dari kata dikayosu sune. Ya, dikayosune. Sekarang kita terjemahkan. Mana di sini subjeknya? Oke, berarti orang-orang Farisi itu orang-orang, biar kelihatan jamaknya ya. Farisi, orang-orang Farisi itu sekarang predikatnya mana? Zetusin, dari kata zeteo ya. Sedang apa? Mereka sedang apa? Sedang mencari. Apa yang mereka cari? Mencari. Ya. Apa yang mereka cari? Ini genetif. Ini genetif. Sekarang objeknya apa? Ten dikayesunen, sedang mencari kebenaran itu. Ya, kebenaran kan, dikayesunen kebenaran. Kebenaran itu bukan di, ya. Nanti ada kata khusus di. Ini masih genetif, berarti dari atau milik. Sedang mencari kebenaran itu dari sinagog atau tempat ibadah. Ya, dari sinagoge itu, sinagog itu. Oke. Ya, inilah cara menerjemahkannya. Ya. Ya, bisa dimengerti? Gampang kan? Ya kan? Oke, kita lanjutkan satu lagi. Ya. Hoi apostoloi. Maskulin, nominatif, jamak. Dari kata apostol. Sekarang ekusin. PIA 3 jamak. Sentimen feminim, genetif, etenteste. Ya, salah ini, bukan genetif. Feminim, akusatif, tunggal. Akusatif tunggal dari kata time, ya. Kemudian ton antrofon. Ton maskulin, ya, maskulin, genetif, jamak. Oke. Ya kan? Ton tuto oitus ton tois. Dari kata antropos. Oke. Sekarang kita terjemahkan mana subjeknya? Apostolos, berarti para rasul itu, apa? Sedang mempunyai. Ekusin kan? Oke, sedang mempunyai. Eko kan, mempunyai kan, eko. Ya. Mempunyai, apa yang mereka sedang punyai? Hormat, ya kan? Time, hormat kan? Sedang mempunyai hormat itu, sedang mempunyai hormat.
dari manusia itu atau dari orang-orang laki-laki itu. Ya, dari manusia, antropos kan, dari manusia itu atau dari orang-orang itu bisa, ya. Dari manusia itu. Ya, kalau diperbaiki terjemahannya dari orang-orang itu. Oke, mengerti sejauh ini? Hah? Mengerti ya? Jam berapa kita ini? Jangan-jangan udah habis pula kan? Oke. Mas